Pak Dian dan Bu Yeni, di mana memang perlu sekali bagi kita untuk mengimplementasikan pendidikan karakter ya, atau pendidikan akhlak berbasis Al-Quran. Kenapa? Karena memang kalau pendidikan berbasis Al-Quran, maka versi lawanannya adalah pendidikan berbasis sekuler. Ya. Sekuler itu apa? Orientasinya sekuler itu adalah dunia. Karena dalam Islam itu saya dalam membaca sejarah itu tidak melihat adanya sekularisasi dalam Islam. Karena Islam selalu sesuai dengan kondisi zamannya. Dan termasuk dalam pendidikan Islam pun, dalam pendidikan pun tujuannya adalah dunia dan akhirat. Jadi melampaui sebenarnya dalam pendidikan Islam itu melampaui tujuan pendidikan sekuler itu. Karena pendidikan sekuler itu berhenti ketika orang itu meninggal saja dan itu sudah selesai, dianggap selesai. Padahal dalam pendidikan Islam itu segala sesuatu harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya nilai-nilai yang substansi dalam pendidikan Islam, di mana nilai itu bukan berbentuk pertanggungjawaban secara pribadi saja kepada manusia, namun pertanggungjawaban yang sepenuhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita tanamkan dalam proses pendidikan akhlak atau pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Jadi pendidikan berbasis Al-Quran itu bisa kita juga katakan sebagai pendidikan berbasis tauhid, di mana tauhid merupakan nilai utama dan turunan-turunannya itu adalah terkait dengan pendidikan tauhid tersebut. Maka tidak salah ketika seorang ulama mengatakan segala sesuatu yang wajib diperkenalkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan tauhid. Nah, pendidikan tauhid itu bukan berarti terpisah dengan pendidikan lain. Mereka diajarkan pendidikan tauhid, ya diajarkan juga pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hidupnya itu. Kenapa? Karena memang pendidikan itu bersifat antisipatoris. Yang dimaksud dengan antisipatoris itu adalah pendidikan berorientasi pada masa depan, ya. Jadi yang saudara pelajari pada saat ini tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi berorientasi pada masa depan. Nah, tadi perkuliahan tadi sudah dengar dibacakan hadis itu ya, karena anak itu tidak hidup sejaman dengan kita. Nah, karena itu maka dalam Islam itu yang disebut dengan pendidikan ya seumur hidup. Kenapa disebut dengan pendidikan seumur hidup? Ya minal mahdi ilal lahdi. Pendidikan dari mulai lahir sampai dengan meninggal, atau pendidikan pranatal sebenarnya. Pendidikan sebelum lahir, atau bahkan lebih jauh lagi, pendidikan itu bisa dimulai dari seseorang itu memilih pasangan. Itu juga termasuk dalam sunnah, dalam aturan-aturan yang memang diperlukan untuk membuat seseorang itu memiliki keturunan-keturunan yang baik. Nah, jadi dalam pendidikan itu sebenarnya luas sekali ya, pendidikan Islam itu juga luas sekali, dan kita hanya mendalami beberapa versi atau segi-segi saja. Nah, saudara sekalian, teman-teman mahasiswa, ya, saya ingin menjelaskan pada saat ini tentang pendidik ya. Yang disebut dengan pendidik itu adalah kita sebut dengan seorang guru ya, atau juga ustadz, atau juga orang tua, atau juga siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mendidik atau mengajarkan sesuatu kepada peserta didik. Nah, kemudian Islam itu mengajarkan bahwa individu yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan
dan pembentukan generasi masa depan dalam kerangka nilai-nilai Islam. Itu disebut dengan pendidik. Apa dalam Islam itu mencakup berbagai peran, mulai dari guru atau yang sebutan-sebutan sama dengan guru, termasuk juga orang tua yang mereka itu memiliki sifat tanggung jawab. Yang pertanggungjawaban ini ya seperti saya sampaikan tadi, bagi seorang pendidik adalah bukan hanya pertanggungjawaban yang sifatnya pribadi orang tersebut dengan orang lain, tapi pendidik itu memiliki tanggung jawab yang besar, yang tinggi, di mana dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimaksud dengan pendidik. Nah, kemudian pendidik dalam Islam itu memiliki sikap-sikap juga yang utama, yang mungkin nanti akan saya jelaskan ya. Nah, pendidik dalam Islam itu mencakup berbagai macam peran ya, mulai dari memiliki pendidik dalam pengertian mereka itu harus dicontoh oleh peserta didiknya dan memiliki sifat keteladanan bagi peserta didik atau bagi siswa. Kemudian mereka tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan dan perilaku mereka yang sehari-hari. Nah, ini menurut saya memang makna pendidik ini yang cukup berat ya. Jadi pendidik itu bukan hanya orang yang memang berkata-kata, tapi mampu memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam melaksanakan kedisiplinan, dalam melaksanakan sikap-sikap lainnya, itu pendidik adalah mereka yang harus mencontohkan terlebih dahulu. Dan model seperti inilah yang memang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu ya, ulama-ulama Islam, sehingga memang pada waktunya mereka memiliki akhlak yang terpuji, hatinya lembut, akhlaknya baik, sehingga dengan proses pembelajaran itu menjadi berhasil. Karena pembelajaran yang diberikan tidak hampa nilai, tetapi nilai itu melekat pada seorang pendidik tersebut. Nah, karena itu memang untuk melakukan hal seperti ini banyak hal yang harus dilakukan. Nah, salah satunya adalah bagaimana pemerintah atau mungkin yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tujuan pendidikan itu memberikan kontribusi yang besar dalam hal tunjangan, honor, gaji, dan segala macamnya, sehingga seorang pendidik itu memang fokus mengajar, yang dilakukan dengan regulasi-regulasi yang sesuai dengan pendidik tersebut. Sebagai contoh, misalkan ini salah satu saja ya, salah satu faktornya, kalau dibandingkan pendidikan atau guru di Indonesia dengan beberapa negara lain, itu masih tertinggal, walaupun pada saat ini sudah mulai sedikit-sedikit ada perbaikan. Nah, teman-teman mahasiswa, selanjutnya adalah pendidik dalam Islam itu memiliki tanggung jawab yang holistik. Holistik itu apa ya? Menyeluruh ya. Jadi mengembangkan potensi siswa secara holistik, secara menyeluruh, tidak hanya dalam hal pengetahuan akademik, tetapi juga dalam membangun kepribadian, etika, dan moral yang baik yang didasarkan atas ajaran-ajaran Islam. Jadi pendidikan dalam Islam atau pendidik dalam Islam itu bukan hanya mentransfer pengetahuan, memindahkan pengetahuan, tetapi juga bagaimana memindahkan perilaku-perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik yang bisa ditiru oleh peserta didik
itu adalah perilaku-perilaku yang mencontohkan, yang memberi contoh kepada peserta didik. Dan untuk memberi contoh kepada peserta didik, ini memang dibutuhkan energi tidak sederhana, ya, memiliki tujuan, memiliki keinginan yang tinggi, selain juga dilakukan dengan doa. Nah, ini yang penting. Jadi pendidik dalam Islam itu bukan hanya transfer of knowledge saja, memindahkan pengetahuan saja, tetapi juga memindahkan nilai-nilai, akhlak-akhlak yang baik itu, di samping juga ada keterlibatan yang baik antara pendidik, kemudian peserta didik, dan orang tua. Jadi antara orang tua, siswa, dan pendidik itu paling tidak memiliki keinginan agar anak itu atau peserta didik itu menjadi anak yang soleh atau soleha atau anak yang diharapkan. Nah, maka itu pentingnya ada kerjasama yang baik antara pendidik, lembaga, dalam hal ini misalkan madrasah atau sekolah, peserta didik, dan orang tua. Nah, di mana orang tua peserta didik lembaga itu memiliki keterlibatan untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan harapan. Nah, keterlibatan itu dalam Islam itu tidak hanya berupa kata-kata saja, tetapi diutamakan juga adalah ada doa yang terbaik kepada peserta didik itu. Artinya antara orang tua, peserta didik, pemilik atau lembaga pendidikan itu paling tidak menyisipkan doa, ya, agar anak-anak itu menjadikan anak yang soleh dan soleha. Nah, pastinya tidak semua, tapi paling tidak ada di antara mereka yang memang menjadi anak yang terbaik. Nah, kemudian juga penting untuk kita pahami itu, dalam pendidikan Islam itu ada konsep berkah itu, ya. Jadi barokah itu bisa kita sederhanakan menurut versi orang-orang tua kita itu, kalau itu banyak ya ada sisanya gitu kan, kalau itu pas ya, kalau itu kurang kalau itu cukup bahasanya. Nah, jadi ziyadatul khair, jadi bertambah kebaikan. Nah, konsep berkah ini ada dalam pendidikan Islam, karena dalam pendidikan Islam itu ada doa, ya, di mana seorang guru, seorang pendidik ikhlas mendoakan muridnya untuk menjadi anak-anak yang terbaik sesuai dengan kondisi pada zamannya. Nah, ini yang tidak ditemukan dalam konsep-konsep pendidikan yang lain. Nah, kemudian juga seorang pendidik dalam Islam juga memiliki kemampuan untuk membimbing dan menginspirasi siswa untuk mencapai potensi terbaik. Jadi kalau begitu sebenarnya dalam pendidikan Islam itu saya bisa memahami melampaui dalam tujuan pendidikan nasional. Ya, bukan hanya mengarahkan, tapi menginspirasi. Nah, menginspirasi ini dipahami sebagai sesuatu yang positif, ya. Jangan menginspirasi dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Menginspirasi dengan sesuatu yang negatif itu bisa terjadi ya, manakala seorang pendidik melakukan hal-hal yang memang tidak baik. Tapi kalau seorang pendidik melakukan tindakan yang terbaik, maka bisa dijadikan bahwa pendidik itu mampu menginspirasi siswa. Dan ini kita pahami, dan saudara mungkin sudah belajar di S1 itu tentang bagaimana kecerdasan, teori-teori kecerdasan. Bagaimana seorang siswa itu bisa memahami karena dia membaca itu ada. Seorang siswa bisa memahami karena kinestetik, ya, dengan gerakan-gerakan itu ada. Ada seorang siswa yang memahami dengan visual. Dia bisa karena dia melihat. Nah, maka dalam pendidikan Islam itu seorang pendidik itu mampu menginspirasi sesuai dengan bakat
yang mereka miliki. Nah, siswa atau guru yang mampu menginspirasi ini adalah bukan guru yang bukan guru yang biasa, tapi yang luar biasa, karena mereka mampu menginspirasi. Dan biasanya seorang atau peserta didik itu akan teringat dengan gurunya kalau gurunya itu memang menginspirasi sesuatu yang positif kepada peserta didik. Nah, di samping menginspirasi, maka pendidik juga harus memberikan dorongan, motivasi, dan dukungan kepada peserta didik untuk meraih prestasi akademik dan spiritual yang tinggi. Jadi yang dikejar dalam pendidikan, dalam pendidik Islam itu bukan hanya prestasi akademik ya. Yang prestasi akademik itu di mana ukurannya adalah angka-angka saja, ya A, B, tapi juga prestasi spiritual yang tinggi. Nah, ini ukurannya apa? Nah, ukuran-ukuran spiritual itu kan standarnya takwa. Takwa itu tunduk patuh pada perintah Allah. Nah, tunduk dan patuh pada perintah Allah itu paling tidak indikatornya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga termasuk di dalamnya menjalankan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi dalam hal ini pendidik atau guru PAI dalam perspektif Al-Quran atau hadis itu memiliki peran yang sangat tinggi ya, di mana mereka bukan hanya mentransfer knowledge, pengetahuan saja, tapi juga mentransfer akhlak yang baik, mampu menginspirasi, mampu mendorong peserta didik berprestasi bukan hanya akademik, tapi juga prestasi spiritual yang tinggi. Ini spiritual yang tinggi itu bahasanya sangat abstrak ya. Paling tidak indikatornya adalah mereka taat, tunduk pada perintah Allah dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, kemudian juga pendidik dalam Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang memiliki kecintaan dan kepatuhan terhadap agama serta mampu mengkontribusi positif bagi masyarakat. Artinya seorang pendidik agama Islam itu tidak jago kandang dalam pengertian dia hanya mengajarkan siswa di kelas-kelas saja, tetapi juga memang harus aktif di masyarakat. Kenapa? Karena memang masyarakat itu yang sebenarnya adalah laboratorium pendidikan bagi guru-guru PAI. Laboratorium pendidikan itu bukan hanya sekolah, tapi di masyarakat, di mana masyarakat itu memerlukan dan butuh figur. Nah, karena itu seorang pendidik itu juga harus memanfaatkan peluang itu dengan berkontribusi aktif dalam bidang sosial kemasyarakatan di mana kita berada. Nah, selanjutnya juga pendidik itu senantiasa untuk tunduk patuh pada perintah Allah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk siswa-siswanya. Nah, ini yang penting yang memang tidak ditemukan dalam pendidikan-pendidikan yang lain. Nah, itu yang pertama tentang pendidik. Nah, pendidik yang memiliki sikap-sikap seperti itulah sebenarnya mereka yang disebut dengan Rasul itu ya pewaris para nabi. Kenapa? Karena nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi mewarisi ilmu. Dan penerusnya adalah para guru atau para pendidik yang mentransfer pengetahuan atau ilmu tersebut. Maka sebuah negara bisa dilihat dari bagaimana keadaan gurunya hari ini, bukan hanya keadaan siswanya hari ini. Ya, melihat kemajuan Indonesia ini, ya kita bisa lihat 10 tahun ke depan seperti apa, bisa dilihat kondisi gurunya atau siswanya pada saat ini.
Nah, karena itu maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa guru itu adalah memiliki derajat yang tinggi dan derajatnya setelah Nabi. Jadi derajat guru itu tinggi. Guru apa saja? Ya bukan hanya guru PAI, guru yang mengajarkan kebaikan, guru yang mengajarkan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, guru yang mengajarkan tentang bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam profesi mereka. Jadi bukan hanya guru PAI saja ya, guru matematika, guru fisika, kimia dan segala macamnya. Itu juga orang-orang yang mewarisi warisan para nabi. Karena semua ilmu itu berdasar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus memahami tentang peserta didik. Nah, peserta didik itu siapa? Peserta didik itu adalah individu-individu yang sedang menjalani proses pendidikan dalam kerangka nilai-nilai Islam. Ya, mereka dapat mencakup atau dikategorikan dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa, atau orang yang sedang belajar dan mengembangkan diri dalam konteks pendidikan agama Islam. Jadi peserta didik itu dalam Islam itu guru juga sebenarnya bisa disebut juga dengan peserta didik. Di mana seorang guru itu jadi peserta didik? Ya ketika dia belajar dengan gurunya. Nah, artinya Islam ini dari jauh-jauh sudah menegaskan bahwa ilmu itu jangan pernah puas mencari ilmu pengetahuan. Nah, karena bisa saja saudara menjadi guru pada hari ini di kelas atau dimanapun, tapi pada saatnya saudara juga bisa belajar lagi dari gurunya lagi. Nah, karena itu kita memposisikan diri sebagai guru dan kadang juga memposisikan diri sebagai peserta didik atau murid. Nah, karena itulah sebenarnya dari jauh-jauh hari Islam sudah menegaskan bahwa pendidikan itu memang sepanjang hayat ya, sepanjang masa, dan pendidikan itu dimulai dari dia lahir, diazankan itu sudah mulai ada pendidikan tauhid, sampai juga diazankan juga ketika dia dikuburkan atau wafat ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dimaknai sebagai peserta didik di sini adalah mereka yang menerima pengetahuan, nilai-nilai dan pelajaran agama atau lainnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai yang diajarkan itu adalah nilai-nilai yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pendidik ya. Jadi peserta didik dalam Islam itu ketika seorang guru melakukan pembelajaran kepada peserta didik, maka pendekatan pendidikan Islam adalah pendidikan yang holistik. Holistik itu artinya menyeluruh, tidak fokus satu aspek saja, tetapi beragam aspek, di mana di dalamnya ada yang bersifat akademik dan juga bersifat moral, etika, dan spiritual. Nah, itu menjadi satu kesatuan dalam proses penilaian dalam pendidikan. Nah, peserta didik dalam Islam itu diajarkan untuk mencapai keseimbangan kehidupan, dunia, dan akhirat untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh. Dan ini memang kalimat atau kata-kata yang abstrak ya, artinya tidak jelas, tapi harus dirumuskan secara baik sehingga jelas. Karena itu peserta didik itu mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi pendidikan Islam itu bukan mengajarkan anak itu sekuler untuk memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, tetapi mengajarkan bagaimana kehidupan di dunia ini sebagai sarana untuk mencapai kehidupan di akhirat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita lanjutkan, nanti saya akan share materi ini di kelas. Yang terakhir itu tentang sarana pendidik dalam Islam.
Nah, sarana pendidikan dalam Islam merujuk kepada segala proses yang digunakan atau dimanfaatkan dalam proses pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Nah, pendidikan dalam Islam itu dilakukan tergantung pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam itu. Nah, pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam pada faktanya ini memang sangat beragam, ya. Misalkan ada dalam lembaga-lembaga pendidikan yang memisahkan antara kelas laki-laki dan kelas perempuan. Nah, itu juga baik. Ada juga yang memang kelas itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, itu juga disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, ya. Nah, kemudian juga sarana atau prasarana dalam pendidikan Islam itu harus dilakukan agar tujuan pendidikan itu tercapai. Nah, artinya sarana itu dilakukan dengan tujuan agar tujuan pendidikan, kalau sekarang mungkin ada kompetensi inti, ya ada kompetensi dasar, ada indikator dan segala macam itu tercapai. Nah, tetapi tercapainya itu juga harus memperhatikan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Misalkan dalam sebuah lembaga pendidikan Islam ketika ada praktik, ya olahraga misalkan, yang misalkan biasanya kalau sekarang itu di SD itu sudah ada renang gitu kan, anak-anak itu senang. Nah, ini dalam pendidikan Islam itu ada etika yang harus diperhatikan. Ketika melaksanakan olahraga itu misalkan tidak diperkenankan untuk bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, misalkan itu juga harus diperhatikan. Atau gurunya, nah, guru misalkan di SMA ketika belajar olahraga itu ya lakinya laki, perempuan ya perempuan, karena memang itu harus diperhatikan secara baik, ya, antara norma-norma yang ada dalam pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kemudian juga ada beberapa guru, ya, kalau pendidik itu adalah guru, maka dalam Islam itu guru pertama itu siapa sebenarnya? Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, maka guru pertama sebenarnya adalah Allah itu sendiri yang mengajarkan Adam adalah nama-nama wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini pendidik, ya, pendidik utama. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau kita lihat dari hal tersebut, maka pendidik yang utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua ada Rasulullah. Nah, sebagaimana disebutkan, misalkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu jelas bahwa bagaimana seseorang, terutama seorang muslim itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Ya, dijadikan sebagai suri tauladan yang baik, ya, tauladan terbaik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya. Dan ketiga, pendidik itu adalah orang tua. Jadi yang pertama Allah, kedua Rasulnya, yang ketiga orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya. Nah, karena memang tidak semua orang tua mampu, maka orang tua menitipkan kepada lembaga pendidikan, baik itu madrasah, pondok pesantren, atau sekolah. Ya, dalam Islam itu ada akadnya, ada etikanya ketika menitipkan anak itu. Nah, maka yang keempat itu adalah guru sebenarnya, atau orang lain istilahnya. Nah, sebagaimana disebutkan ini ada qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Jadi diterjemahkan, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nah, jadi kalau dari urutan-urutan itu, maka guru itu dikategorikan sebagai orang lain dalam mendidik.
Nah, karena orang lain dalam mendidik itu, maka dimaknai bahwa orang pendidik itu juga memiliki fungsi seperti orang tua. Kenapa? Karena orang tua menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan di mana guru itu berada. Fungsi guru tidak lebih dari fungsi seperti orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, karena itu orang tua itu memiliki kewajiban yang utuh ya ketika dia berada di sebuah lembaga pendidikan. Nah, karena itu ya sifat pendidik ya, maka sifat pendidik harus memiliki hal-hal seperti misalkan memiliki sifat sabar, kasih sayang, sopan ya. Ini tidak ria, tidak takabur, tawadu. Luar biasa, ini banyak sekali sikap yang harus dimiliki oleh seorang pendidik ya. Tawadu, berbicaranya terarah, kemudian bersahabat, tidak pemarah, membimbing dan mendidik dengan baik, kemudian sportif ya, ikhlas, kemudian apalagi banyak lagi ya. Nah, maka di sini disebutkan, disebutkan bahwa sedang Ibnu Khaldun bahwa pendidik harus memiliki metode yang baik dan mengetahui faedah yang dipergunakan, di samping memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan di atas. Nah, jadi dari perkuliahan kita pada hari ini bisa disimpulkan bahwa pendidik, peserta didik, dan sarana prasarana dalam Islam itu memiliki kriteria yang utama, sehingga dalam proses pembelajarannya bukan hanya mentransfer pengetahuan saja, tapi juga mentransfer nilai-nilai, dan seorang pendidik harus mampu untuk memberikan contoh-contoh terbaik bagi peserta didik. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah yang sering kita manakibkan ya, Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan, itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidik itu adalah mereka yang mampu meningkatkan derajat peserta didiknya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi bukan hanya mengajarkan, jadi mampu meningkatkan derajat peserta didiknya atau murid-muridnya. Nah, itu saja mungkin ya pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kita diskusi. Paling tidak 15 menit ke depan kita diskusi. Silakan. Ada pertanyaan? Hamdan misalnya, silakan Pak Hamdan. Oh, ada Ihsan. Silakan. Dibuka kameranya. Ihsan ini namanya Pak. Ihsan ya? Silakan Ihsan. Ihsan, Pak. Oh, Ihsan ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi Bapak terkait dengan masalah pendidik. Pendidik ini kan memiliki kewajiban yang sangat luar biasa besar gitu Pak ya. Bahkan sampai kemudian Ahmad Syauqi itu membuat sebuah syair, kum lil mu'allim wa fihi tabjila kadal mu'allim ayakuna rasula. Jadi kami melihat Bapak, salah satu faktor terpenting dalam pendidik itu adalah kedekatan dia dengan Allah secara spiritual gitu Pak. Jadi kami melihat sulit sekali bagi seorang pendidik untuk bisa mendidik anak didiknya dengan baik kalau misalnya dirinya tidak dekat dengan Allah. Jadi menurut saya gitu Pak. Ini juga mungkin perlu dimasukkan ke dalam sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, mungkin begitu Pak. Itu saja mungkin Pak tanggapan dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, luar biasa. Ini sifat yang bagus sekali ya. Jadi dalam
hal tentang pendidikan agama Islam, maka salah satu ciri dari seorang pendidik itu ya bukan hanya pintar, cerdas, tapi juga bagaimana seorang itu mampu memiliki sifat, kemampuan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disampaikan ya. Jadi itu juga mungkin salah satu kriteria yang memang harus dimiliki oleh seorang pendidik ya. Oke, mungkin dari yang lain, terima kasih Pak sudah menambahkan. Dari yang lain mungkin? Kalau cukup ya kita cukupkan, atau hari ini ada yang mau presentasi? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saudara-saudara sekalian, silahkan nanti isi di kehadiran ya di Google Classroom. Yang belum masuk nanti bisa WA saya, Google Classroom-nya, di situ ada presensi, kehadiran, dan nanti saya juga akan mengupload materi yang tadi saya sampaikan di situ. Terima kasih teman-teman sudah ikut perkuliahan. Kalau terlalu lama kita di depan laptop, di depan HP, mata kita juga kelihatannya kurang baik ya. Jadi saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik terbaik dan memiliki keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya izin pamit. Kita tutup sama-sama perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak dosen.